berjumpa dengan Elbas Channel yang memberikan tayangan-tayangan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tayangan kita kali ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, kali ini kita akan menayangkan proses pembuatan meja lipat yang unik ya, yang menggunakan bahan kayu lapis ya. Ini kita menggunakan kayu lapis yang 9 mili, kita rangkap menjadi 2. Sebenarnya kalau teman-teman semuanya ada, itu bisa menggunakan kayu lapis yang 1,6 atau bahkan 2 cm ya. Kemudian kita potong menjadi ukuran yang kita kehendaki. Kalau dalam proses ini kita menggunakan ukuran 40-60 ya. Kemudian kita siapkan untuk kaki-kakinya, kita pakai kayu yang sudah diserut ya, yang sudah dibentuk menjadi bentuk lingkaran sebagaimana pipa pralon ya. Mungkin kita bisa beli jadi juga ada di toko kayu itu, tinggal pakai ukuran 3/4 inci ya. Kita potong-potong sesuai dengan keinginan kita. Kalau kali ini kita akan menggunakan kaki dengan tinggi 29 cm, maka kita butuh kayu yang tingginya 24 cm ya. Kemudian yang 5 cm itu kita pakai dudukan nanti di meja, kita persiapkan nanti. Kemudian kita pakai juga yang 2,5 cm lagi, adalah kita menggunakan elbow ya, dari pipa pralon kita ambil yang L ya, itu bisa cukup membantu menambah tingginya ya, biar tidak terlalu rendah. Nah, ini kita rangkai sedemikian rupa ya, membuat letter U ya, seperti gambar. Kalau misalkan nanti kaki kayu yang kita peroleh itu masih kebesaran, bisa kita pakai hot gun ya. Jika pakai hot gun itu untuk agar elbow itu bisa dimasuki kayu ya, agar lemes, dan kemudian bisa kita masukkan kayu itu. Jadi hasilnya seperti yang tadi sudah kita perlihatkan, letter U. Kemudian kita persiapkan tatakan atau mungkin dudukan untuk menempelkan kaki ya, menempelkan kaki kayu meja lipat ini ya. Kita gunakan kombinasi antara reng 3/5 yang kita potong segi 4 trapesium begitu ya. Kemudian dengan papan ya, ketebalan 1 cm. Ini nanti akan kita bentuk menjadi dudukan yang bisa kita pasang kaki mejanya ya. Jadi ini sementara kita kita gergaji ukuran 5 cm ya. Kemudian kita serut, kita haluskan, dan kemudian kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Sementara kita pakai ukuran 9 cm panjangnya ya. Nanti kita akan tempel dengan reng yang sudah kita potong bentuk trapesium tadi, agar agar nanti bisa kita tempeli kakinya. Nah, sementara ini kita akan lobangi dulu ya, untuk menempelkan skrup yang nanti akan kita pakai untuk menyambungkan kaki, agar papan yang satu dengan yang lainnya sama. Maka kita bending dulu dengan paku. Sebenarnya kalau ada bisa menggunakan klem ya. Jadi ketika nanti kita bor itu lubangnya bisa sama. Nah, setelah itu ya, kemudian kita haluskan sebelum kita rangkai menjadi satu model dudukan kaki ya. Kita amplas dulu ya, sampai halus, dan kemudian kita rangkai menjadi dudukan kaki yang akan kita pakai untuk
memberikan penopang untuk meja yang akan kita buat, meja lipat ini. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini ya, dengan lubang di tengahnya. Nanti kita akan pakai untuk memasukkan skrup untuk memasang kaki-kaki meja yang sudah kita persiapkan tadi ya, dari kayu yang sudah diserut dengan model seperti pipa yang kita potong-potong, kita satukan dengan elbow. Baik, ini dudukan kaki sudah jadi 4 ya. Kemudian kita akan melakukan pemasangan ya. Kita akan melakukan pemasangan terkait dengan kaki meja ini. Sebelumnya kita ukur dulu ya posisinya antara dudukan dengan posisi papan meja, dengan kita sesuaikan dengan lebar dari calon kaki meja ini. Jadi sehingga nanti ketika dipasang itu bisa pas ya, tidak terjadi selisih ya. Kita ukur dengan cermat ya. Karena ini nanti kita akan sekrup, maka atas bawah kita tandai agar sekrup yang kita, paku sekrup yang kita masukkan itu nanti bisa tepat mengenai dudukan kaki meja ini, jangan sampai kemudian meleset ya. Nah, kita ukur dengan cermat. Nah, sebelum kita paku ya, seperti biasa ketika kita mau memaku, kita lubangi dulu dengan bor ya, agar paku sekrup yang kita masukkan itu bisa lebih presisi dan tidak meleset ya. Nah, ini kita lihat selain dengan dipaku, kita juga kuatkan lagi dengan lem kayu agar posisi dudukan kursi ini ya, dudukan kaki kursi ini nanti tidak berubah atau tidak, orang Jawa bilang tuh melindra-melindre ya, jadi tidak mudah bergerak. Jadi nanti ketika dipaku dan juga diperkuat dengan lem kayu, ini menjadi dudukan kaki yang kuat. Nah, keempat-empatnya kita pasang, kita ukur dulu, keempat-empatnya kita pasang dengan ukuran yang sudah kita sesuaikan dengan lebar dari kaki meja ini. Teman-teman juga bisa buat di rumah dengan ukuran yang mungkin agak sedikit berbeda. Kalau misalkan mau diperlebar juga bisa, mau diperpanjang juga bisa, tetapi ini kita memang hanya bikin kecil saja. Ini kita buat untuk anak saya ini yang butuh meja untuk belajar ya, dan lebih santai itu kalau di lantai katanya. Akhirnya ya sudah, kita buatkan meja lipat. Jadi tidak harus seperti ini untuk ukurannya, bisa dikembangkan dengan ukuran yang lain sesuai dengan kebutuhan, termasuk tingginya itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita mau bikin meja untuk setrika, itu juga bisa ya. Nanti setelah setrika kita simpan dengan tidak terlalu banyak makan tempat gitu ya. Nah, baik, kita akan memasang kakinya terlebih dahulu kita bor ya, sebagai tempat untuk memasukkan skrup sehingga nanti bisa bergerak ya, tidak dipasang di pati gitu, tidak, tapi ini kita coba agar bisa dilipat. Nah, ini jadi kita pakai murbaut ukuran 8 ya, panjang sekitar 10 cm. Kemudian kita, kalau ada bor elektrik yang cordless drill itu ya, kita bisa gunakan untuk mengencangkan skrupnya secara cepat dibandingkan dengan kita menggunakan kunci pas ya.
Baik, nah inilah teman-teman penampakan dari meja lipat yang unik. Walaupun ini belum jadi sebenarnya, ini belum jadi, tapi penampakannya sudah lumayan, ya, sudah terlihat menjadi meja gitu ya. Nanti kita akan finishing, selanjutnya kita akan finishing agar menjadi meja yang cantik begitu. Nah, sebelum kita finishing, sebelum nanti finishing, kita akan pakai sisa wallpaper yang kemarin sempat kita gunakan untuk menempel meja yang kita bikin juga, meja yang agak besar. Nah, ini kita pakai nanti sisa wallpaper itu. Biasanya untuk wallpaper, tapi tidak apa-apa lah ini karena ya darurat lah mungkin ya, dan mungkin ngirit kita pakai. Harusnya itu bukan wallpaper ya, tetapi pakai apa namanya itu, lapisan melamin tersendiri ya, yang dipakai untuk finishing kayu gitu ya, permukaan kayu ya. Nah, ini kita pakai wallpaper yang bercorak kayu, kita pasang dengan cermat ya. Dan ini sebenarnya ada satu proses lagi yang kemarin tidak sempat di video, yaitu penambahan loker kecil di bawah, di bagian bawah, sebagai tempat simpan ya, storage. Mungkin bisa pensil, bisa penghapus ya, biar tidak lari kemana-mana ya, kita kasih storage sedikit gitu ya, loker tapi kecil, mini loker ya, yang kemarin tidak sempat kita videokan pembuatannya. Nah, beginilah proses untuk penempelan wallpaper yang kita pakai untuk melapisi meja kita. Sebenarnya ada lapisan melamin tersendiri ya, untuk melapisi ini, tapi karena kita manfaatkan barang yang sisa-sisa gitu, sehingga tidak banyak keluar. Termasuk juga papan ini yang kita gunakan juga sisa pembuatan meja simpan kemarin, yang juga tidak kita videokan. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita tampilkan ini nanti bisa menjadikan inspirasi teman-teman untuk membuat barang mungkin sama atau bahkan lebih baik gitu ya. Jadi ini storage-nya ini kita pasang di sebelah kanan dan sangat mudah dijangkau oleh tangan ya. Jadi untuk menyimpan penghapus, biasanya anak-anak teknik itu kalau mau gambar ya pakai pensil, pakai apa gitu. Nah, ini kita sudah jadi untuk pelapisan dengan, nah ini penampakan lokernya, nanti kita bisa pakai untuk nyimpan pensil atau penghapus, karet penghapus. Baik teman-teman, inilah hasil penampakan dari meja lipat yang unik yang kita bikin dari papan lapis yang sisa potongan-potongan yang kemudian kita bikin meja ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan inspirasi kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita atau sisa-sisa bahan yang mungkin proyek-proyek yang sempat kita buat dan tersisa, kita buat meja yang seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menikmati, dan barangkali ada yang mau tanya-tanya mungkin bisa tulis di kolom komentar.